Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya Nur Faiza, guru mata pelajaran produktif otomatisasi tata kelola perkantoran di SMK Diponegoro Sidoarjo yang beralamat di Jalan Raden Patah nomor 78 Sidoarjo. Pada hari ini Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengajar mata pelajaran korespondensi, materi bentuk-bentuk surat, kelas 10 dengan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Berikut video praktik pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Kalau ketua kelasnya dipimpin langsung ya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Cek kehadiran kalian terlebih dahulu. Tolong diperiksa sekeliling rumahnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada ya. Hadir semua. Baik. Setelah bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Baik anak-anak, Ibu akan menceritakan tentang sebuah lilin impian. Pernahkah kalian sebelumnya mendengar cerita tersebut? Tadi sudah pernah? Belum pernah. Ya. Baik, Ibu akan menceritakan tentang lilin impian. Suatu hari ada 4 buah lilin yang menyala. Di suatu ruang yang gelap terdapat 4 buah lilin yang menyala. Kemudian seketika satu persatu dari lilin tersebut mati. Namun masih ada 1 lilin yang menyala. Apakah lilin itu? Lilin tersebut adalah lilin yang kita namakan sebagai lilin impian. Kenapa? Karena ketika lilin tersebut masih menyala, maka akan dapat menyalakan lilin-lilin yang lain. Maka lilin tersebut dinamakan sebagai lilin. Sama dengan impian kita. Jadi ketika kita merasa sudah lelah, kemudian merasa sudah capek untuk menjalani hidup, merasa sudah seperti hidup ini tak ada gunanya, kita harus mengingat impian kita. Anak-anak di sini pasti semuanya punya impian, bukan? Ya. Pasti semuanya punya impian. Begitu juga dengan Device. Kalau boleh tahu apa impian anak-anak di sini? Menjadi CEO. Ada yang ingin menjadi CEO, kemudian membahagiakan kedua orang tua, ada yang ingin sukses. Nah, bermacam-macam. Ketika kita mulai lelah untuk belajar, mulai lelah untuk
menjalani kehidupan ini, kita bisa mengingat impian kita tadi. Apa? Ada yang ingin menjadi sukses. Itulah yang disebut dengan impian, karena dia bisa menyalakan semangat kita kembali. Adakah yang masih ingat pertemuan kita minggu kemarin membahas tentang apa? Bagian-bagian surat. Kita minggu kemarin sudah membahas bagian-bagian surat. Ada berapa bagian-bagian surat? Ada apa saja? Coba sebutkan. Surat. Dan ini siang. Jadi itu tadi bagian-bagian surat. Ada 13 bagian. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita beralih ke materi berikutnya. Pada pertemuan kelima ini kita beralih pada materi apa? Bentuk surat. Yaitu menerapkan tata naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, KD 4.4 membuat surat menyurat naskah surat menyurat bahasa Indonesia. Kemudian indikator pencapaian kompetensi kita yang pertama adalah menganalisis bentuk-bentuk surat menyurat bahasa Indonesia. Yang kedua, merangkaikan bagian-bagian surat sesuai bentuk-bentuk surat menyurat bahasa Indonesia. Nah, dari paparan KJ dan IPK yang telah Ibu jelaskan, Ibu merumuskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Berikut ini adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan penugasan, siswa mampu menganalisis bentuk-bentuk surat sesuai standar lembaga administrasi negara. Yang kedua, melalui kegiatan penugasan dan membaca, siswa mampu menyimpulkan bentuk-bentuk surat sesuai standar lembaga administrasi negara. Yang ketiga, melalui kegiatan praktikum dan penugasan, siswa mampu merangkaikan bagian-bagian surat berdasarkan bentuk-bentuk surat sesuai standar lembaga administrasi negara. Jadi masih adakah yang bertanya-tanya, untuk apa sih kita belajar tentang bentuk-bentuk surat? Ini adalah tujuan pembelajaran kita. Jadi setelah kita memahami tentang apa itu bentuk-bentuk surat, diharapkan kita nantinya mampu membuat surat berdasarkan bentuk-bentuk yang sesuai dengan standar lembaga administrasi negara. Kira-kira kalian sudah siap? Sudah? Suatu hal, pastinya kita melihat manfaatnya. Ya bukan? Pastinya kita ingin tahu manfaatnya apa sih kita mempelajari bentuk-bentuk surat. Jadi untuk kehidupan kita sehari-hari atau kehidupan sehari-hari dalam mempelajari bentuk-bentuk surat ini banyak sekali manfaatnya. Terutama untuk kalian anak SMK ya, yang nantinya setelah lulus nanti kalian diharapkan mampu bersaing atau kerja ya dalam bidangnya. Nah, kalian nanti sudah dibekali kemampuan untuk membuat surat. Nah, jadi nanti kalian bisa membuat surat berdasarkan bentuk-bentuk surat seperti yang diminta oleh perusahaan. Ketika terjun di dunia kerja, nanti kita akan diminta untuk membuat surat. Baik itu surat niaga, kemudian surat bisnis, kemudian surat undangan, dan kita kemarin sudah mempelajari tentang apa? Bagian-bagian surat. Nah, untuk mempelajari tentang bentuk-bentuk surat, kita harus mempunyai bekal pengetahuan tentang bagian-bagian surat. Mengapa? Karena sebelum kita menyusun surat, pastinya kita harus memahami terlebih dahulu bagian-bagian surat itu apa saja bagian-bagian yang harus dimasukkan ke dalam surat.
yang harus disusun berdasarkan bentuk-bentuk surat yang berlaku pada standar lembaga administrasi negara. Beberapa contoh bentuk surat. Mari kita amati secara bersama-sama. Ini surat yang pertama. Coba kalian lihat. Coba kalian perhatikan terlebih dahulu. Sudah diperhatikan. Sekarang ibu ingin bertanya, apakah surat tersebut sudah dibuat sesuai dengan standar lembaga administrasi negara? Tahu sudah dari mana? Ini bentuk surat apa? Ini tahu ya? Oke, saya beralih ke surat berikutnya. Coba kalian perhatikan lagi. Coba kalian perhatikan surat yang ini. Sudah memperhatikan? Apakah surat yang ini sama dengan surat yang ibu tunjukkan tadi bentuknya? Tidak. Sama ya. Oke, lalu sekarang apa bentuk surat? Ada berapa bentuk surat? Apakah ada satu? Hanya satu? Tidak ya, karena surat-surat tadi ada beberapa bentuk. Pasti lebih dari satu. Ya. Lalu ada berapa bentuk surat? Nah, sampai sini masih belum ada yang tahu ada berapa bentuk surat. Nah, mari kita cari tahu bersama-sama ada berapa sih bentuk surat. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita melakukan aktivitas. Ya, di sini ada aktivitas kelompok dan aktivitas mandiri. Ya, pada LKPD. Anak-anak, kemarin ibu sudah membagi kalian menjadi beberapa kelompok pada grup WA. Apakah kelompok yang sudah terbentuk ini merupakan kelompok yang ibu bagi kemarin? Ya. Ya, baik. Kalau sudah berkumpul dengan kelompoknya, mari kita buka LKPD yang sudah ibu bagikan pada grup WA. Silakan kalian lihat LKPD. Semuanya sudah melihat LKPD yang dibagikan? Ya, itu juga menampilkan LKPD-nya di depan. Coba kalian lihat. Pada LKPD tersebut ada petunjuk kerja. Silakan kalian baca terlebih dahulu petunjuk kerja yang ada pada LKPD. Di situ terdapat petunjuk penggunaan LKPD. Nah, yang pertama mulailah dengan doa terlebih dahulu. Yang kedua, tuliskan nama lengkap kelas dan nomor absen. Yang ketiga, pahami masalah dan ikuti langkah-langkah penyelesaian masalah. Yang keempat, siswa melakukan presentasi terkait dengan pekerjaan, dan yang terakhir adalah membuat mesin jurnal. Pada LKPD tersebut juga terdapat materi pembelajaran. Jadi ada link materi, ini bisa kalian klik linknya, kemudian nanti kalian akan diarahkan ke dalam flipbook. Kalian bisa mencoba mengklik link tersebut, kemudian diarahkan ke dalam flipbook yang bisa kalian baca secara mandiri. Sudah anak-anak, sudah
pada LKPD pada aktivitas kelompok. Silakan kalian belajar bersama kelompok, pecahkan masalah tersebut, melakukan diskusi secara bersama-sama dengan kelompok. Silakan mulai dari sekarang. Apakah ada kesulitan? Silakan dilakukan. Baik anak-anak, kalian bisa mencari informasi dari berbagai sumber. Contohnya dari buku paket, kemudian dari link pada LKPD. Link materi yang telah Ibu berikan di LKPD tersebut kan bisa diklik, silahkan itu bisa dibuka. Kemudian kalian bisa browsing dengan menggunakan smartphone kalian. Kalian bisa menjelajah pada dunia maya secara bebas, secara luas dengan pecahan masalah. Ternyata kalian sudah menemukan pemecahan masalah bersama kelompoknya. Oke, agar tidak tegang, mari sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, mari kita ice breaking terlebih dahulu. Jadi semua kemudian membentuk suatu lingkaran bergandengan bersama teman dengan kelompoknya. Nanti ketika Ibu mengucapkan atas, maka tangan kalian ke atas. Coba atas, bawah, bawah, kanan, kanan, kiri, kiri, atas, 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 bawah, bawah. Oke, baik. Sekarang dari pertanyaan yang tadi di awal kita tadi. Kalau Ibu bilang atas, kalian bilang atas tapi tangannya ke bawah. Kalau Ibu bilang kanan, kalian bilang kanan tapi tangannya ke kiri. Dan sebaliknya. Oke, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk. Atas. Atas. Bawah. Kira-kira sudah semua? Sudah lumayan segar ya semuanya. Oke. Berikutnya silakan ke lab. Nah, kita akan melakukan penyusunan surat di lab komputer. Setelah kita melakukan aktivitas kelompok tadi, tentunya kalian sudah menemukan ada beberapa bentuk surat yang sudah dianalisis bersama kelompoknya. Itu yang kalian jadikan bekal untuk bekerja di lab nanti. Untuk di lab nanti kita mengerjakan kegiatan aktivitas individu. Nah, ini nanti kalian bekerja secara individu. Apakah kalian sudah siap, anak-anak? Siap. Oke, mari kita berangkat ke lab secara bersama-sama. Berada di lab komputer.
komputer secara bersama-sama. Sudah selesai menyalakan? Yang belum dinyalakan silakan dinyalakan komputernya. Nah, setelah komputer dinyalakan, silakan kalian membuka aplikasi Microsoft Office Word. Ya, silakan dilakukan. Aktivitas individu atau aktivitas mandiri. Silakan dilakukan pada aktivitas individu. Dilihat pada LKPD-nya, saya jelaskan. Pada aktivitas individu terdapat surat PT Maju Jaya Sejahtera yang belum tersusun. Nah, jadi di situ ada tanggal, kemudian lampiran, kemudian nama pengirim, kemudian isi surat, dan sebagainya. Untuk lebih lengkapnya, kalian bisa unduh pada link yang ada pada LKPD. Nah, seperti yang Ibu tampilkan di depan, itu adalah linknya. Silakan diklik. Kalau kurang jelas, silakan bisa kalian klik itu. Kalau sudah jelas, bisa langsung diperhatikan ya surat yang belum tersusun tersebut. Kemudian kalian adalah sebagai sekretaris, seorang sekretaris PT Maju Jaya Sejahtera. Kemudian kalian diminta oleh pimpinan untuk menyusun surat tersebut ke dalam bentuk-bentuk surat. Kalian tadi bersama kelompok sudah menemukan ada beberapa bentuk surat? 4. Ada berapa? 4. Ada yang lain? Mungkin 6 ya, dan sebagainya. Silakan kalian menyusun berdasarkan bentuk-bentuk yang kalian temukan bersama kelompok tadi. Oke, paham? Susun surat pada permasalahan di atas secara mandiri berdasarkan bentuk-bentuk yang ditemukan dalam diskusi kelompok tadi. Kemudian susun surat menggunakan aplikasi Microsoft Office Word yang sudah kalian buka saat ini. Simpan surat yang telah dibuat dengan memberi nama file dengan format nama lengkap underscore kelas. Jadi surat dijadikan dalam satu file. Jadi nanti kalian menyusun dalam berbagai bentuk. Jadi satu surat tersebut disusun dalam berbagai bentuk yang sudah didiskusikan bersama kelompok tadi. Kemudian setelah kalian selesai mengerjakan, kalian bisa mengirimkan hasil penyusunan tadi ya pada link Google Drive yang ada pada LKPD tersebut. Yaitu linknya dengan cara memberi nama file dengan format nama lengkap underscore kelas. Oke, baik anak-anak. Konsentrasi dimulai. Oke, silakan kalian mengerjakan secara mandiri. Bagaimana, ada kesulitan? Belum. Oke, silakan dilanjutkan nanti. Jika mendapatkan kesulitan untuk mengoperasikan Microsoft Office Word, silakan kalian bisa menanyakan kepada saya atau temannya yang mengerti. Disesuaikan antara informasi yang didapatkan dengan diskusi kelompok tadi dengan pengerjaan
kalian pada saat ini. Jadi ketika kalian bekerja dengan kelompoknya tadi, misalnya menemukan, oh saya ada 4 surat Bu tadi. Nah, sekarang kalian membuat 4 surat. Atau mungkin kalian, oh ternyata Tadi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ada. Ya, silakan. Baiklah, tanggapan saya ya. Pekerjaannya sudah selesai. Oke, Bu Faiz mengingatkan kembali bahwa penyimpanan surat dengan memberi nama lengkap kemudian underscore kelas. Ya, surat disimpan dalam satu file Microsoft Office Word. Baik, sudah disimpan semuanya? Sudah. Oke, silakan yang belum disimpan segera disimpan. Kemudian yang sudah disimpan, silakan kalian mengirimkan surat yang sudah kalian simpan atau upload surat yang sudah kalian simpan tadi ke dalam link Google Drive. Nah, itu linknya. Silakan diakses link tersebut, kemudian di-upload file yang sudah kalian simpan tadi. Saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farida. Saya akan mempresentasikan 4 penemuan bentuk surat. Yang pertama yaitu indentik style, yang kedua full block style, yang ketiga block style, yang keempat semi block style. Surat yang pertama yaitu full block style, semuanya rata kiri. Selanjutnya, surat kedua yaitu block style, tanggal dan tanda tangannya ada di sebelah kanan. Dan surat yang ketiga adalah semi block style. Pada awal paragraf bagian isi masuk dengan beberapa spasi. Dan surat yang keempat adalah indented style. Perbedaannya adalah pada alamat baris kedua berspasi 5, baris ketiga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Gita. Saya di sini akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk surat. Saya di sini menemukan 7 bentuk surat. Yang pertama adalah full block style. Jika full block style adalah tulisannya semua rata kiri. Terus yang kedua adalah block style. Jika block style yang membedakan tanggal dengan tanda tangan di sebelah kanan. Selanjutnya adalah versi semi block style. Yang selanjutnya adalah indented style. Pada alamat baris kedua masuk sebanyak 5 spasi. Yang membedakan versi lama adalah alamatnya berada di sebelah kanan, jika yang baru alamatnya berada di sebelah kiri. Presentasi yang saya sampaikan, apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Ada. Ya? Ya, silakan. Baiklah, tanggapan saya yaitu untuk tanggal surat yang berada di rata kanan itu kan seharusnya sejajar dengan nomor surat. Ya, terima kasih atas masukannya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, dari hasil presentasi yang sudah disampaikan oleh teman-teman tadi, ya, mari kita secara bersama-sama mengevaluasi. Oke, sekarang mulai dari presentasi yang dilakukan oleh Farida tadi. Jadi, kelompoknya Farida tadi menemukan ada 4 bentuk surat. Ya, ada ya seharusnya ada berapa bentuk surat? 7. Ada 7 ya, ada yang menemukan 7 bentuk. Nah, itu yang betul. Ada 7 bentuk surat. Oke, mari kita lihat bersama-sama pengerjaan milik Farida tadi. Jadi untuk surat bentuk full block style itu sudah benar ya. Untuk surat bentuk full block style-nya sudah benar. Kemudian untuk surat bentuk block style, seperti tanggapan yang diberikan oleh temannya tadi, tanggal suratnya berada pada sisi kanan ya.
Namun ada kekeliruan, yaitu belum lurus dengan nomor surat. Seharusnya adalah lurus dengan sejajar dengan nomor surat. Ya, apakah kalian menemukan sama dengan pendapatnya teman yang tadi? Adakah yang menemukan berbeda? Tidak ada ya, sama semua. Ya mungkin ada yang menemukan di buku sumber yang lain atau di internet berbeda dengan pendapat atau tanggapan teman yang tadi, boleh dikomunikasikan. Tidak ada, ya memang seharusnya adalah sejajar dengan nomor surat. Baik, kemudian untuk surat bentuk semi block style, ya betul, semi block style itu penulisannya adalah seperti ini. Jadi pada awal paragraf itu ada spasinya. Dari masing-masing paragraf di awal ada spasinya. Untuk tanggalnya masih tetap salah, yaitu kemudian untuk indented style. Nah, untuk indented style ini yang membedakan adalah pada alamat dalam surat. Pada baris kedua itu seharusnya spasi 5. Pada baris ketiga spasinya berapa anak? 10. Baris ingin melihat kemampuan kalian secara individu. Jadi silakan anak-anak melakukan tes, ya, post test dengan cara mengerjakan pada Google Form yang ada pada link tersebut atau bisa scan melalui barcode tersebut. Silakan anak-anak melakukan scan barcode, kemudian dikerjakan soal yang ada pada Google Form tersebut. Ada 5 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Pembelajaran hari ini, sekarang mari kita merefleksikan secara bersama-sama. Oke, sekarang Bu Faiz ingin tanya kepada kalian semua, kira-kira hal baru apakah yang kalian dapatkan pada pembelajaran hari ini? Mengetahui bentuk-bentuk surat. Oh iya, ada mengetahui bentuk surat. Apa? Game untuk motivasi. Ya, kita tadi melakukan game untuk motivasi. Kemudian apa lagi? Scan barcode. Iya, scan barcode. Ada lagi? Mungkin yang belum pernah kalian lakukan terus dilakukan di pembelajarannya Bu Faiz hari ini. Apa? Membuat surat, ya, membuat surat, ya. Kemudian sekarang Bu Faiz mau tanya lagi, kira-kira apa yang paling kalian sukai dari pembelajaran Bu Faiz hari ini? Game-nya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, sekarang mau tanya lagi, adakah materi yang belum kalian pahami dari pembelajaran hari ini? Apa saja yang belum kalian pahami? Sudah paham semuanya? Sudah bisa cara membuat surat? Siap membuat surat? Siap. Nanti kalau misalnya kalian terjun di dunia kerja sudah siap ya membuat surat dalam berbagai bentuk? Siap. Tidak lagi kita bersama-sama menarik kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada apa? Bentuk surat. Ada berapa bentuk surat anak-anak? 7. Ada 7 bentuk. Apa saja? Block style, kemudian semi block style, ada block style, ada lagi indented style, official style, hanging paragraph. Official style-nya 2 ya. Jangan lupa bentuk apa saja? Bentuk lama sama bentuk baru. Apa yang membedakan official style, bentuk lama dan bentuk baru? Alamat. Pada alamatnya. Yang bentuk lama di mana alamatnya? Di sebelah kanan, betul. Kalau yang bentuk baru di sebelah kiri. Oke. Untuk surat bentuk indented style bagaimana? Penulisan alamatnya? Tulisan alamatnya Ya. Baris kedua diberi 5 spasi. Baris ketiga berapa? 10 spasi. Baris keempat melakukan pembelajaran tentang bentuk-bentuk surat. Kita sudah
memahami tentang berbagai macam bentuk surat. Beri aplaus untuk kita semua. Materi untuk pembelajaran minggu depan adalah tentang surat menyurat bahasa Inggris. Silakan kalian pelajari di rumah sebelum kita bertemu. Jadi biar siap, ada apa saja yang sudah kalian pelajari. Jadi biar kalian tahu terlebih dahulu. Ada kalau di bahasa Inggris itu surat menyurat bahasa Inggris itu ada bentuk apa saja sih? Ada bagian-bagian surat apa saja sih? Nah itu silakan kalian gali informasinya, silakan kalian pelajari. Oke, tetap semangat dalam belajar. Ya seperti yang sudah disampaikan Bu Faiz pada awal pembelajaran tadi, bahwa kita harus punya apa? Lilin impian. Ya, lilin impian agar kita bisa semangat. Misalnya kita mulai down, mulai kehilangan semangat, ya kita bisa apa? Dinyalakan oleh lilin impian kita. Ya dinyalakan lagi semangatnya oleh lilin impian kita. Kita jangan patah semangat. Harus selalu ingat bahwa ada siapa? Orang tua yang bercucuran keringat, kemudian berdoa buat kita semua biar kita sukses. Kemudian mengusahakan dengan berbagai cara bagaimana kita bisa sekolah, ya. Harus ingat hal itu. Baik, selanjutnya silakan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baik anak-anak, saya akhiri pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.